Halo, perkenalkan nama saya Narmesya Putri. Saya dari NIM 02. Saya di sini akan menjelaskan codingan yang saya buat di pelajaran logika matematika. Di sini tuh ada 4 soal, tapi kayak ada anak-anaknya gitu. Nah, kita langsung aja bahas soal-soalnya ya. Gimana saya bisa dapetin jawaban itu. Yang pertama itu ada yang soal nomor 1A. Kalau di sini di soalnya disuruh buatlah tabel kebenaran dari yang A, P or not Q, NR implikasi not P. Jadi kita pakai posisinya dulu. Di sini kan ada PQR. Nah, jadi kita di sini tulisnya PQR. Nah, terus kita langsung tulis aja tabel buat biar nggak biar nggak ribet gitu. Soalnya nanti kalau di retron dia itu bakal kayak disuruh ngetik ini lagi lah gitu kan. Jadi kita langsung aja kasih di sini value-nya, di sini key-nya gitu. Nah, jadi di sini di tabel yang pertama itu inputnya kita pakai ini soalnya. Soalnya di sini kan disuruh P or Q, cari kebenaran dari P or not Q and R. Kenapa di sini ada not? Karena di soalnya itu implikasi. Jadi implikasinya kita taruh kayak di depan gitu. Nah, oke, selanjutnya langsung kita return table. Kita bikin daftar nilai kebenaran ini. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak dipakai, nggak apa-apa juga. Nah, habis itu kita pakai value list. Kita kan di sini cari kebenaran kan. Jadi kita cari ke true or false-nya. Terus kita ini gunanya untuk kalau yang ini gunanya untuk yang ini yang di atas itu tuh kayak garis-garis gitu. Nah, yang nomor 2 ini tuh buat nih yang atasnya ini yang PQR itu buat kayak logo-logo apa gitu. Yang bawahnya sama aja. Nah, yang ini penting juga. Sebenarnya yang paling penting itu yang ininya, guys. Itu buat habis itu kita pakai ini PQR ini repeat 3 ini karena kita pakai 3 value 3 apa namanya ya itu ada PQR. Jadi kita pakai 3. Nah, habis itu kita pakai tabel posisi PQR yang ini. Baru kita print PQR table. Nah, tabelnya itu kenapa saya tadi pertama kali saya bilang penting karena itu buat kita nggak ribet ngetik ini berapa kali. Sebenarnya ini tuh yang ini kita copy lagi. Ini dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari soal, teman-teman. Soalnya apa? Jadi kita kalau dari soal saya yang kelihatan nggak sih? Nanti diedit aja deh. Itu soalnya saya itu. Nah, habis itu ya tinggal kita jabarkan lagi sesuai perintahnya. Itu perintahnya apa gitu loh. Nah, terus table langsung kita run deh teman-teman. Di run jadi muncul ini. Jadi itu kebenarannya cari tabel kebenaran karena di sini tuh hasilnya ada false sama true. Jadi tabel kebenaran dari tabel ini adalah conjugate karena dia bisa benar dan dia bisa salah. Langsung kita soal nomor 2. Nomor 1 yang B. Soal 1 sama B. 1B ini kita disuruh cari tabel kebenaran dari P or Q, NR or not S, NT. Jadi di sini kita pakai 5 ini ya, 5 apa sih itu namanya ya, value atau apakah? 5 objek. Nah, di sini yang saya bilang tadi table itu sangat penting. Jadi kita sesuai, saya nanti kasih sini. Ini soal saya. Jadi kita disuruh buat cari P or Q, NR or not S, NT. Jadi kita ubah soal ini tadi ke bahasa codingan gitu. Ini kalau yang ini tuh artinya or,
Kalau yang gini itu, yang V kebalik itu artinya N. Kalau dia kayak garis ini, ting, itu itu artinya not, atau dia kayak kebalikannya gitu. Jadi kalau dia ada ini S not S, jadi kita ini sini. Terus kita return table. Jadi dia maksud return table ini yang kayak tadi saya jelaskan, itu bakal mengulang lagi apa yang diketik di atas ini, karena ini itu value-nya, ini key-nya. Jadi kalau kita ketik value-nya aja, otomatis key-nya juga akan masuk gitu. Nah, terus table kebenaran. Oh, ini belum, ini salah, ini saya. Kita ganti teman-teman. Nah, di sini tuh kita harus teliti lagi RST. Nah, value list true and false, cari kebenarannya kan. Terus kita mencetak header. Kenapa di sini 80, di sini 50? Karena itu tuh menyesuaikan seberapa panjangnya. Ini tuh yang garis-garis di atas itu. Nah, di situ kita menghasilkan kombinasi untuk kebenaran bagi RST. Kita enter ini untuk apa? Reprint 5. Ini karena kita pakai value-nya 5 gitu kan. Terus print table udah. Saya tahu kemarin dikasih tahu dosen saya. Jadi saya paham, alhamdulillah. Terus kita langsung run aja. Udah deh, ini langsung jadi ininya. Terus di sini ada banyak kan kayak true, alpha, true, false gitu. Nah, itu berarti ini masuk apa? Kontingen lagi teman-teman, karena dia bisa benar atau salah gitu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Di sini ada soal cerita gitu. Jadi kita harus cari cerita ini, terus kita ganti kata-katanya dengan kata codingan gitu. Jadi soalnya itu ada ini. Nah, ada sebuah wasiat yang ditemukan di sebuah rumah tua. Pesan tersebut menggambarkan letak harta karun di sekitar rumah tersebut. Dalam pesan tergantung 4 statement yang berhubung dengan letak harta karun tersebut, yaitu sebagai berikut. Jika rumah itu tua itu terletak di tepi danau, maka harta karun tidak terletak di dapur. Jadi kita ganti dengan bahasa codingan, yaitu not P or not Q. Nah, jika pohon di halaman depan adalah pohon kelapa, maka harta karunnya disembunyikan di dapur. Not R or not Q. Jadi selanjutnya seperti itu, pokoknya sesuaikan dengan soalnya ini kita sesuaikan. Terus kita jadikan ini berapa premisnya, itu tergantung lagi sama soalnya. Kalau soalnya kasih dikit, jadi kita premisnya beberapa aja gitu, sesuai soalnya lagi teman-teman. Oke, jadi di sini kenapa konklusinya bisa S? Karena kita pakai tabel kebenaran. Kita coba dulu uji tabel kebenarannya ya teman-teman. Kita pakai codingan. Jadi di sini kita pakai kayak saya kalau di ini tuh premisnya tuh digabungin pakai N. Jadi kayak gini. Nah, tuh not premis 4 konklusi gitu. Return, terus kita pakai value list true and false karena kita cari tabel kebenaran gitu. Kenapa di sini 160? Karena kita pakainya panjang banget di sini. Nah, baru kita balik lagi. Ini P1 tuh artinya premis ya, premis. Nah, karena kita udah tulis ini tadi, kita ubah jadi bahasa codingan. Dah. Ini tuh anggapannya kayak soal yang nomor pertama tadi, itu tuh table teman-teman, yang premis-premis ini. Jadi kita tuh anggap ini table, ini kata-katanya sama kayak tadi, tapi di sini tuh kita pakai premis 1, premis 2, premis 3, konklusinya S gitu. Udah, terus kita langsung run aja dari yang di atas itu run. Terus di sini kita dapatnya ini emang kayak gini ya.
true and false. True, false. Terus di sini dia hasilnya dapat hasil itu true semua. Oke, jadi dari hasil kita cari pakai codingan ini tadi, karena hasilnya itu semuanya true, tidak ada false-nya. Jadi soalnya ini karena pertanyaannya juga tabel kebenaran ya, kita carinya pakai tabel kebenaran. Jadi soal ini bisa disebut tautologi karena dia selalu benar, karena dia benar semua gitu hasilnya. Tapi kalau kalian cari-cari lagi gitu, jadi kita ini termasuk tautologi teman-teman. Oke, langsung aja soal ketiga. Soal ketiga di sini ada himpunan. Pertanyaannya kita baca lagi. Pertanyaannya itu tentukan apakah himpunan A dan B bersifat saling lepas atau tidak. Jika saling lepas, tambahkan semua elemen dari kedua himpunan ke dalam himpunan baru dan tampilkan hasilnya. Jika tidak, tampilkan irisan antar himpunan. Jadi kita ditanya ini saling lepas atau enggak. Kita coba baca dulu ini saling lepas atau enggak. Oke, soalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentu ini enggak saling lepas karena di sini ada angka yang sama dari 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena dia sama, jadi dia nggak bisa disebutkan kalimat himpunan saling lepas gitu. Jadi mereka ini tidak saling lepas karena mereka mempunyai angka yang sama. Terus tadi kan kalau dia nggak saling lepas, kita disuruh tampilkan irisannya. Oke, kita langsung aja pakai codingan. Ini kayak ini codingannya. Gini cara ngodingnya. Kita tulis dulu soalnya sesuai kalian. Soalnya itu apa, dikasihnya apa gitu. Jadi kita tulis di sini dikasih himpunan A sama B. Ini ditulis soalnya sesuai. Terus irisan kita ini penting juga. Yang ini penting juga. Himpunan A dan himpunan B, kita print himpunan A. Terus kita ini dia nyuruh gitu terus disuruh masukin irisan. Jadi di sini irisannya adalah 8, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15 seperti yang saya bilang tadi. Oke, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini diberikan dua matriks A dan B sebagai berikut. Apakah matriks A dan B dapat dikalikan? Mengapa? Yang soal B-nya itu apakah dapat dihitung determinan dari hasil A kali B? Mengapa? Oke, jadi kita bahas dulu nomor yang 4, yang A. Apakah matriks A dan B dapat dikalikan? Mengapa? Enggak. Tidak. Tidak, karena tidak memiliki ordo yang sama. Kita lihat dulu ya. Nah, ordo itu di sini dia ini kan 3 kali 3, ini 2 kali 3. 3 kali 2 kali ini. Tuh, ini kalau 3 kali 3, jadi dia tuh nggak bisa dikali, teman-teman, karena ordonya itu beda. Tuh. Nah, soal nomor 2 tadi, apakah dapat dihitung determinan dari hasil A kali B? Mengapa? Tidak, karena matriks B tidak memiliki determinan, bukan persegi. Nah, ini yang B. Kita bikin codingannya juga buat nyesuaiin gitu kan. Nah, di sini saya cari dulu dari soalnya, karena soalnya itu di sini ada 2. Kita cari satu-satu. Kalau itu pakai cara saya ya, bukan cara orang. Maksudnya saya mikirnya kayak gitu, saya bisanya kayak gitu, jadi saya pakai cara saya sendiri. Jadi saya hitungnya satu-satu dulu, saya cari dulu determinannya dari satu matriks gitu. Jadi matriks A saya cari determinannya dulu, baru matriks B saya cari juga kayak lain-lain gitu. Nah, kita kalau matriks A ini ada guys, jadi kayak determinannya itu 15,0. Nah, saya coba cari lagi ini matriks B. Tuh, dia tuh tidak memiliki determinan karena bukan persegi dianya. Karena di sini itu 3 kali 3, di sini 3 kali 2. Jadi dia nggak bisa dikali karena dia tuh nggak punya determinan. Masa
A ada determinan B, nggak ada determinan bisa dikalikan, jadi gitu. Jadi kesimpulannya yang pertanyaan yang B ini tidak bisa dikalikan karena yang B tidak memiliki determinan, nilai determinannya tuh nggak ada karena nggak bisa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Maaf kalau tidak bisa terlalu dipahami karena saya juga baru belajar. Eh, Sekian, terima kasih.